Waduh, waduh, ini berita apa lagi coba? Akhirnya terungkap, Bribka RR sebut Putri Chandrawati hanya berbaring di kamar yang nangis Susi ART. Wah, ini ya, syukurlah semakin hari semakin terbongkar nih kebohongan Putri CS ya. Ternyata yang nangis bukan Susi, tapi yang nangis bukan si Putri tapi Susi ya. Kita lihat ya, Bribka RR bongkar sosok yang menangis di Magelang. Ternyata bukan Putri Chandrawati. Seperti yang diketahui, Bribka RR kini telah berbalik melawan Ferdi Sambo. Kini Bribka RR mulai membongkar kejadian di Magelang. Salah satunya sosok yang menangis di Magelang ternyata bukan Putri Chandrawati. Bribka Riki Rizal atau Bribka RR menceritakan sekelumit peristiwa di Magelang pada kuasa hukumnya Erman Umar. Pada Erman Umar, Bribka Riki Rizal mengaku tidak mencium indikasi atau mencurigai adanya dugaan pelecehan atau kekerasan seksual terhadap istri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, oleh Brigadir J. Nah, inilah ya, mudah-mudahan berita ini bisa membungkam mulut Komnas HAM dan Komnas Perempuan ya, dan para antek-anteknya tentunya ya. Peristiwa di Magelang yang diketahui dan dilihat langsung Bribka Riki Rizal adalah adanya ketegangan antara Brigadir J dengan Kuat Maruf, sopir keluarga Sambo. Bribka Riki Rizal juga melihat Susi, asisten rumah tangga Ferdi Sambo, menangis di lantai 2 rumah. Wah, pertanyaannya kenapa Susi sampai menangis? Sementara Putri Chandrawati menurut Bribka Riki Rizal berbaring di kamarnya. Bahkan menurut Bribka Riki Rizal, Putri Chandrawati mencari Brigadir J. Kala itu yang dinilainya tidak mencirikan, ya, telah dilecehkan oleh Brigadir J. Ialah bagaimana mungkin setelah dilecehkan malah mencari Brigadir J ya. Itu tidak masuk akal memang ya. Tapi itulah kawan-kawan, kebohongan selalu ditutupi dengan kebohongan baru. Lalu ditutupi lagi dengan kebohongan baru ya. Hal itu dikatakan Bribka RR kepada kuasa hukumnya Erman Umar yang kembali dikatakannya dalam tayangan di TV One pada Senin tanggal 12 bulan 9 2022. Tersangka kasus pembunuhan Brigadir J Nofriansah Yosua Barat atau Brigadir J Bribka Riki Rizal atau Bribka RR menjalani adegan rekonstruksi pembunuhan Brigadir J di rumah dinas mantan Kadif Propam Polri Irjen Pol Ferdi Sambo di kawasan Duren 3 Jakarta Selatan pada Selasa tanggal 30 bulan 8 2022. Menurutnya ya, yang memang menjadi misteri dalam peristiwa itu adalah kenapa Susi menangis dan apa penyebabnya. Ini dia. Apa yang membuat Susi menangis? Apakah Susi digampar sama ibu? Atau Susi digampar sama si Kuat Maruf? Ya, kita nggak tahu ya. Yang memang ya menjadi pertanyaan saat itu, apa penyebab Susi menangis? Bribka RR tidak tahu penyebabnya, padahal Ibu PC tidak menangis dan berbaring di kamarnya. Semuanya diam soal Susi menangis ini, dan RR tidak tahu penyebab Susi menangis katanya. Erman mengatakan sebenarnya tugas Bribka RR sebagai ajudan khusus utamanya menjaga 2 anak FS di Magelang yang bersekolah di SMA Taruna Nusantara Magelang, di mana mereka duduk di kelas 1 dan 3. Namun saat pandemi dan sekolah online, Bribka RR juga tugas di Jakarta, kata Erman. Karenanya, kata dia, saat sehari sebelum pulang ke Jakarta, yakni tanggal 7 Juli 2022, di mana ada ya kejadian di Magelang. Bribka RR sedang mengurus 2 anak Sambo di Taruna Nusantara bersama Brother Richard Eliezer atau Baradae. Saat di Taruna Nusantara, kata Erman, Bribka RR diminta pulang oleh Putri Chandrawati. Dia dipanggil sama Ibu PC, disuruh pulang ke rumah. Panggilan saat itu lewat telepon kepada Richard, kata Erman. Pada saat kembali ke rumah, kata Erman, menurut Bribka RR di lantai 1 rumah kosong. Saat Bribka RR naik ke atas, dia tidak kuat dalam keadaan panik dan tegang. Ya,
saat Bribka RR naik ke atas, dia lihat Kuat dalam keadaan panik dan tegang. Berarti memang ini Kuat ini yang menjadi penyebab semua ini ya. Dia tanya, ada apa Pak Kuat? Pak Kuat jawab, enggak, itu tadi si Joshua naik turun. Saya tanya, dia lari ke bawah. Dia enggak mau dengar saya. Kenapa itu anak? Itu jawaban Kuat katanya. Saat itu kata Ricky, kondisi Susi menangis, ujar Herman. Bribka RR menceritakan bahwa Brigadir J naik ke lantai 2 dan mencoba melihat keadaan Putri Chandrawati yang diduga sakit, tapi dihalangi oleh Kuat ya dengan pakai pisau. Nah, ini dia ya. Akhirnya Joshua turun lagi ke bawah katanya. Wow, berarti Kuat Maruf ini sangat punya power juga ya. Ya iyalah, dia sudah puluhan tahun dengan Ibu Sambo ya. Kemudian kata Herman, Kuat mempersilahkan Brigadir RR melihat kondisi Putri Chandrawati yang berbaring di dalam kamar di lantai 2 tersebut. Dia buka pintu kamar itu dan tanya, ada apa Bu? Ibu tidak menjawab tetapi malah bertanya, Yosua di mana? Kata Herman. Wah. Jangan-jangan ibu lagi deman sama Yosua ini ya. Menurutnya setelah itu Bribka RR hendak turun ke lantai 1 untuk menemui Brigadir J. Namun kata Herman, karena ada ketegangan antara Brigadir J dengan Kuat Maruf, Bribka RR berinisiatif menyembunyikan senjata api milik Brigadir J. Kemudian dia berinisiatif yang mungkin diketahui juga sama Richard. Bagaimanapun Joshua ada senjatanya, ada pisau dan senapan panjang. Bribka RR berinisiatif pindahkan senjatanya ke kamar anaknya Sambo, dikunci di kamar itu senjatanya karena Bribka RR khawatir ada apa-apa. Sebab sebelumnya kan ada ketegangan antara Brigadir J dengan Kuat, ujar Herman. Tujuan Bribka RR melakukan itu, kata Herman, agar tidak ada kejadian yang tidak diinginkan jika terjadi pertengkaran kembali antara Brigadir J dengan Kuat. Kemudian Bribka RR turun ke bawah. Dia cari Joshua karena perintah Ibu PC kan. Tanya, Joshua di mana? Kata Herman. Bribka RR lalu bertemu Brigadir J dan menanyakan ada masalah apa dengan Kuat Maruf. Bribka RR tanya ke Joshua, ada apa dan kenapa bersetegang dengan Kuat? Joshua menjawab agak marah. Iya bang, saya nggak ngerti itu orang. Saya nggak ngerti itu. Kenapa Om Kuat marah-marah ke saya? Begitu jawaban Joshua, kata Herman. Kemudian kata Herman, Bribka RR memberitahu Brigadir J bahwa dirinya dicari dan dipanggil oleh Putri Chandrawati. Karena tadi kan ibu tanya Joshua di mana, maka Bribka RR berinisiatif memanggil Brigadir J. Kamu tadi ditanyain ibu, begitu kata Bribka RR ke Joshua, kata Herman. Kemudian Bribka RR dan Brigadir J ke lantai atas. Joshua masuk ke kamar dan duduk di bawah, sementara Ibu PC tetap berbaring di kasur. RR tidak ikut masuk kamar katanya. Ya bagaimana mungkin ini pelecehan ya? Ya terbukti ya kan, waktu Brigadir J masuk ke kamar katanya duduk di bawah dan ibu berbaring di atas. Aduh, jangan-jangan ibu lagi pengen kali ya waktu itu, tapi tidak dipenuhi sama Joshua atau seperti apa ya? Ini Komnas HAM ini harus waras ini ya. Bribka RR, kata Herman, menunggu di pintu dan agak berjarak sehingga Bribka RR tidak mendengar pembicaraan Brigadir J dengan Putri Chandrawati, katanya. Tak lama kata dia, kemudian Brigadir J keluar kamar dan bersama Bribka RR kembali turun ke lantai 1. Pada saat mereka turun, Bribka RR ikut Joshua karena khawatir supaya jangan ada pertengkaran lagi dengan Kuat Maruf. Bribka RR antar sampai ke bawah. Dia sempat tanya Joshua juga, ada apa lagi? Yang kedua ini jawaban Joshua melunak. Udah bang, gak ada apa-apa bang. Ini berbeda dengan pertama sebelum Joshua bertemu ibu, katanya. Dari keterangan Bribka RR, kata Herman, kliennya sama sekali tidak melihat adanya dugaan pelecehan atau kekerasan seksual kepada Putri Chandrawati yang diduga menjadi motif pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Jadi menurut RR, kejadian di Magelang tidak seperti yang dibayangkan. Dia tidak melihat dan tidak tahu adanya pelecehan ke ibu, kata Herman. Seperti diketahui dalam kasus pembunuhan Brigadir
Polisi sudah menetapkan 5 tersangka, yakni Ferdi Sambo dan istri Putri Chandrawati, 2 ajudannya Bribka RR, dan Barada E, serta Kuat Maruf, sopir sekaligus ART keluarga Ferdi Sambo. Dijerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, subsidiar pasal 338 KUHP tentang pembunuhan biasa, junto pasal 55 dan 56 KUHP tentang permufakatan jahat, dengan ancaman hukuman pidana mati, penjara seumur hidup, atau selama-lamanya 20 tahun. Wah, ini makin seru, makin terbuka lagi ya. Ternyata yang nangis adalah si Susi. Om Kuat perlu diintai keterangan mengapa marah, dan Susi ART kenapa nangis. Ya, betul. Ini harus diintai ini ya. Harus dicari tahu kenapa lu nangis, kenapa lu marah. Jawabannya dibuat sengaja ya, membingungkan untuk membuat publik bertanya-tanya yang mana yang benar. Jadi dengan demikian belum ada kesimpulan. Judulnya mengarang bebas. Ya, oke lah. Jangan-jangan Kuat dan Susi ada hubungan ke Pergok J yang mengadu ke PC. Ya, PC marahi Susi. Kuat marah kepada J, tapi kenapa J jadi tertuduh ya? Bisa jadi ya. Makin seru ini sinetron ya, pada bohong semua. Langsung aja eksekusi kelimanya bla 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 ya. Jadi kawan-kawan, lagi-lagi informasi ini ya kita tunggu saja kebenarannya. Semoga ini ya terang benderang, dan saya sih berharap ya kepolisian ini bisa transparan, terbuka, jangan ada yang ditutup-tutupi ya. Dan informasi terbaru dari Bribka RR bahwa yang nangis-nangis bukan Putri tapi Susi, si pembantu rumah tangga. Lucu ya, lucu skenario apa lagi ini ya? Atau jangan-jangan cerita ini masih dalam skenario Sambo ya, entahlah. Jenderal mainannya itu dahsyat ya kawan-kawannya. Oke, begitu dulu informasi. Salam waras dan bye-bye.